Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suyi pergi. Dekat jurang yang sangat dalam, semua orang tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, Luyan menghela nafas panjang, matanya sedikit cerah, dan berkata, waktunya telah berubah. Keempat kata itu seolah memiliki bobot kritis, membangunkan mereka yang hadir. Mereka telah melalui badai untuk waktu yang lama, dan setelah sedikit mencicipi, mereka mengerti apa yang dimaksud Luyan. Untuk seluruh alam bintang Xuan Huang, pecahnya malapetaka misterius itu seperti daerah aliran sungai. Dalam beberapa tahun terakhir, karakter mitos yang brilian dan luar biasa muncul dalam jumlah besar. Alam bintang Xuan Huang di seluruh domain Dongxuan, tampaknya menjadi salah satu dari 4 leluhur pengadilan Tao. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat dari dunia astral yang datang ke sini, seperti ziarah. Dan setelah bencana misterius itu pecah, aturan Zhou Tian di dunia bintang Xuan Huang dilanggar, tokoh-tokoh mitos di dunia layu, dan bahkan masa kejayaan itu sejarah, terhapus. Hingga sekarang, dunia bintang Xuan Huang yang besar telah direduksi menjadi tanah lama pasar bintang, dan tidak ada yang peduli tentang itu di seluruh domain Dongxuan. Tidak hanya dunia spiritual yang menurun, tetapi jalan menuju langit juga terputus, dan tidak akan pernah ada raja dunia baru di dunia. Naik turunnya dunia, naik turunnya sejarah, tidak demikian. Namun kini, dengan hancurnya tombak perang itu, berarti tirai sejarah masa lalu telah terbelah. Tirai era baru telah tiba. Ini tidak berlebihan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak Realm King Realm yang lahir di area terlarang Xianyun, tetapi karena aturan Zhou Tian dari Rana Bintang Xuan Huang dilanggar, hanya di laut yang kacau, sehingga raja-raja kerajaan ini dapat terus berkultivasi. Demikian pula, di masa lalu, hanya dengan kekuatan laut kekacauan yang dapat menekan tombak perang itu dan mencegahnya keluar dari masalah. Tapi sekarang, tombak perang itu telah dihancurkan, dan kekuatan laut kekacauan dapat memulihkan dirinya sendiri untuk memperbaiki aturan Zhou Tian yang rusak. Di masa depan, alam bintang kuning misterius yang sudah layu dan bobrok ditakdirkan untuk dihidupkan kembali. Bahkan, di tahun-tahun mendatang, ketika kekuatan asal yang kacau dari alam bintang Xuan Huang terus muncul kembali di dunia, itu pasti akan membangkitkan seluruh langkah dunia kultivasi demi langkah. Di masa depan, jalan menuju langit akan terulang kembali. Derasnya zaman juga ditakdirkan untuk berubah. Dan semua ini terkait dengan Suyi. Kupu-kupu mengepakkan sayapnya dengan lembut, dan perubahan yang ditimbulkannya cukup untuk mengangkat tirai sebuah era. Bukankah ini berarti bahwa di masa depan kita juga dapat meninggalkan area terlarang meteorit abadi dan berjalan di dunia? Pria berbaju itu heboh. Pelayan lain juga gelisah. Mereka telah menjaga di sini selama beberapa tahun terakhir. Siapa yang tidak ingin meninggalkan area terlarang yang ganas ini dan pergi ke dunia luar untuk melihatnya? Mungkin dalam jangka pendek tidak bisa, tapi ke depan pasti bisa. Luyan memberikan jawaban yang pasti. Dulu, dia dan Kong Shen mengikuti kehendak Hong Tianzun dan memimpin Algojo dan pembimbing untuk menjaga area terlarang meteorit abadi. Pertama, pilih mereka yang dapat mewarisi rejeki. Kedua, jaga area terlarang ini dan cegah tombak itu keluar dari masalah. Sekarang, dengan kemunculan Suyi, dia menjadi kultivator pertama yang melewati jalan cobaan sejak dahulu kala. Juga menghancurkan tombak itu dalam satu gerakan. Semua ini telah mengubah pola yang melekat pada area terlarang air terjun abadi, dan bagi Luyan, itu juga setara dengan memenuhi keinginan Hong Tianzun. Ini membuat Luyan sulit untuk tenang. Dia, kenapa kamu tidak mau keluar? Berani bertanya kepada pendeta, siapakah orang suci itu? Saat ini, wanita berbaju warna-warni bernama Ming He mau tak mau bertanya dengan hormat. Pelayan lain menajamkan telinga. Hati mereka juga dipenuhi rasa ingin tahu yang tak terkendali. Dia, berbagai prestasi setelah Suyi memasuki area terlarang Immortal Valen muncul di benak Luyan, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi serius, dan dia berkata dengan nada hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namanya Suyi,
dan dia adalah penguji paling istimewa sepanjang masa. Satu-satunya kaisar yang telah melewati jalan pencobaan. Kultivator pedang itulah yang Hong Tianzun sebut sebagai sahabatnya. Juga. Omong-omong, Luyan berhenti, matanya dipenuhi emosi. Setiap kata, dia juga memecahkan tirai masa lalu dan memulai. Mitos tirai zaman baru. Ke-13 penganut Tao itu saling memandang dan terdiam. Seorang kaisar, tetapi sangat dihormati oleh pendeta, memang cukup untuk menanggung beban kata mitos. Pulau kecil terpencil dengan jangkauan puluhan meter itu. Setelah Sui kembali, dia meletakkan tangannya di punggungnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kedalaman langit. Mengenakan jubah hijau, berburu di angin laut. Dengan berjalannya waktu, di kedalaman langit, awan hitam perampokan muncul dengan tenang, setebal tinta, dan perlahan berputar seperti pusaran. Kawasan laut ini jatuh ke dalam suasana kematian yang menyedihkan. Masih sama seperti dulu, tidak ada cara bagiku, Su, untuk bertahan. Sui tersenyum dan menyesap dari kendi. Dalam masa kultivasi ini, setiap kali dia menerobos alam agung, malapetaka yang dia temui benar-benar berbeda dari biksu lainnya. Kekuatan penghancur yang penuh tabu tidak meninggalkan peluang sama sekali. Dengan pengalaman kehidupan Sui sebelumnya, dia belum pernah melihat malapetaka yang begitu mendominasi dan aneh. Sui yakin bahwa malapetaka aneh yang ditujukan padanya tidak akan mungkin bagi biksu lain di dunia untuk bertahan hidup. Dia tidak terkecuali. Bahkan, dia curiga bahwa dia adalah anomali, dan tidak ditoleransi oleh bencana aneh itu. Namun, betapapun anehnya bencana seperti itu, Sui sudah terbiasa dan tidak pernah panik. Keberadaan pedang 9 penjara adalah untuk menekan dan menyegel karma dari kehidupan sebelumnya. Tapi, bukankah itu juga azab aneh yang saya temui dalam perjalanan untuk menyapu saya? Semakin saya melakukannya, semakin membuktikan bahwa ilmu pedang yang saya cari dalam hidup ini benar. Jika tidak, bagaimana mungkin hal itu menyebabkan begitu banyak hal abnormal bencana? Di masa depan, ketika cara saya melakukan sesuatu sudah cukup untuk melawan bencana aneh seperti itu, mungkin, itu cukup untuk benar-benar mengendalikan pedang 9 penjara. Mata Sui dalam, dan sumur kuno ada di dalam hatinya. Bencana aneh ini akan datang. Sui sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dalam 6 bulan terakhir, ia telah mundur dan berkultivasi, memilah 3 dunia Taoisme, dan mengendapkan Taoisme. Selengkapnya tentang laut yang kacau ini, sadari kekuatan sumber alam bintang Xuan Huang, dan integrasikan Taoisme Anda sendiri dengan aturan Zhou Tian dari alam bintang Xuan Huang. Ini saja telah menutupi kekurangan Guanzu ketika dia dalam keadaan ini. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menunggu pelindung Dharma? Di laut di kejauhan, Luyan dan sekelompok penganut Tao terbang. Luyan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Ekspresi Lord Priest penuh hormat, dan sikapnya jelas berbeda dari sebelumnya. Di belakangnya, 4 raja dari Ranah Dongyu dan 9 raja dari Ranah Reunifikasi adalah sama, memandang Sui dengan mata penuh hormat. Tidak masalah. Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu saya akan menunggu di sini untuk menonton upacara, dan saya berharap rekan-rekan Taois di alam mencapai umur panjang yang sama dan naik ke langit dalam satu langkah. Luyan tertawa. Tiba-tiba, para pelayan Tao itu semua berkata dengan kagum, saya berharap teman-teman Tao dunia membuktikan Tao dan umur panjang yang sama, dan naik ke langit dalam satu waktu. Melangkah. Suara itu menyebar ke seluruh dunia. Boom, segera, di langit, awan perampokan melonjak, guntur dan kilat saling terkait, dan kekuatan bencana yang penuh dengan napas aneh dan terlarang menyelimuti 10 arah. Adegan itu membuat semua orang gemetar. Bahkan master hebat dari alam gua seperti Luyan tidak bisa tidak terlihat curiga, sungguh malapetaka yang mengerikan di alam kehidupan yang sama. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan membayangkan bahwa ketika kaisar dari alam Xuanhe melintasi malapetaka, dia akan menghadapi bencana seperti itu. Bencana kelas dunia. Benar-benar unik. Bahkan pada awalnya, itu tidak pernah terdengar. Hanya Sui yang tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lagi pula, ini sudah terlambat selangkah.
Suara kesal terdengar dari kejauhan. Di laut di kejauhan, seorang lelaki tua kurus dengan kotak pedang merah di punggungnya, memimpin Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun ke arah ini. Itu adalah Kaisar Iblis Tianyao yang berbicara. Gaun merahnya seperti api, penampilannya yang cantik benar-benar cantik dan halus, dan dia memiliki keanggunan yang memukau semua makhluk. Sui terkejut dan berkata, "Bagaimana kamu mengatakan ini?" Tianyao Demon Sovereign menghela nafas dan berkata, "Saya pikir jika Anda menginjakan kaki di ranah-ranah terlebih dahulu, saya akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh Anda." Su Xuanjun meluruskan Fa di tempat, tapi sekarang sepertinya tidak ada kesempatan. Dia mengerucutkan bibirnya yang kemerahan, terlihat sangat enggan. Sui tercengang dan menatap Kaisar Iblis Tianyao dengan marah. Apa yang dipikirkan wanita iblis ini setiap hari? "Merak tua, kamu, suasana hatimu sudah pulih?" Pada saat yang sama, Luyan berseru kaget. Dalam 6 bulan terakhir, keadaan pikiran Kong Sen menjadi gila, menyebabkan Luyan mengkhawatirkannya berkali-kali. Tapi sekarang, Kong Sen telah muncul bersama Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun, dan melihat sikap dan auranya, itu jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Kong Sen bersenandung tanpa ekspresi. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Sui, dan tiba-tiba membungkuk untuk memberi hormat. "Jian Xiu Kong Sen, terima kasih rekan Taois untuk penciptaan kembali." Suara yang khusyuk dan sikap yang saleh. Seperti orang beriman yang sedang berziarah. Adegan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya Luyan yang menunjukkan senyum lega, merak tua yang keras kepala dan keras kepala ini akhirnya berbalik. Sui sedikit mengangguk dan berkata, "Bagimu, ini adalah hadiah penciptaan kembali. Bagiku, itu hanya petunjuk kecil, bahkan jika sekarang kamu bersyukur, kamu tidak harus begitu keras kepala. Jian Xiu, kamu harus terlihat seperti Jian Xiu." Tubuh Kong Sen sedikit kaku, dia diam-diam meluruskan tulang punggungnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kong harus mengingatnya." Pada saat ini, Meng Changyun buru-buru berkata, "Tuan, bencana ada di depan, harap berhati-hati. Lingkungan, saya akan mengucapkan selamat kepada Anda." Raja Kerajaan Tongshu, yang menyerah pada perintah Sui, memiliki senyum rendah hati dan tulus di wajahnya. Sui tidak bisa menahan tawa, lelaki tua ini benar-benar tidak lupa menamparkan kudanya. Boom! Bencana aneh yang sudah lama terjadi akhirnya datang juga. Ketika cahaya perampokan yang mengerikan itu jatuh, Luyan, Kong Sen, dan yang lainnya semua memiliki ilusi, seolah-olah mereka telah menyaksikan bencana misterius yang muncul kembali di dunia. Tidak, ini bahkan lebih aneh dan menakutkan daripada bencana misterius itu. Semua orang ketakutan, gemetar tak terkendali. Untuk membiarkan mereka ada di alam raja seperti ini, bisa dibayangkan betapa mengerikannya azab ini. Namun, Sui tidak perlu melakukannya. Pedang 9 penjara, yang sudah makan lengkap sebelumnya, menyapu hantu dan bergegas ke langit. Saat itu, langit seolah tertusuk. Bencana aneh yang telah terjadi sejak lama. Hembusan nafasnya saja sudah membuat arwah para Realm Kings yang hadir tertekan dan menyeramkan. Tapi sekarang, itu dihancurkan oleh pedang. Penonton menatapnya, kaget dan bingung. Anda bahkan tidak bisa membayangkan jika kepala Anda patah. Tetapi menghadapi bencana yang begitu aneh, Sui selamat dengan mudah. Dengan satu pedang, perampokan dan awan tersebar. Apa bedanya ini dengan pesan antar makanan? Sui tertawa, dan sosoknya bangkit. Boom! Hujan cahaya yang indah mengalir ke sosoknya yang tinggi. Tiba-tiba, tingkat kultivasinya, seperti memecahkan penghalang, meledak seperti banjir, naik dengan mantap, langsung ke langit, mengguncang Singhan. Ini adalah transformasi dan sublimasi yang ekstrim. Sejak setengah tahun yang lalu, Sui telah membangun fondasi alam kaisar yang sempurna dan tanpa cacat, dan dalam 6 bulan terakhir, kekuatan Taonya telah sepenuhnya terintegrasi dengan ibu 10 anak. 1000 Taoisme. Saat ini, dengan keberhasilannya mengatasi malapetaka, dia seolah naik ke langit dalam satu langkah, dari kaisar dunia hingga raja bintang. Boom! Di tubuh Sui, suara Dao terdengar seperti guntur, bergema seperti lonceng besar. Basis budidayanya dengan gila-gilaan berkumpul di tempat dan Tian,
terus-menerus mengompresi dan mengembun, menunjukkan bentuk yang belum sempurna seperti lubang hitam di langit berbintang. Itulah jalan, seperti asal mula lahirnya medan bintang. Perampokan langit seperti vitalitas waktu yang paling murni dan agung. Boom! Untuk sementara waktu, dunia ini penuh dengan penglihatan. Adegan agung dan sakral itu membuat semua raja dunia yang hadir tercengang dan emosi mereka bergejolak. Merak tua, pernahkah Anda melihat seseorang yang membuktikan jalan dengan umur panjang yang sama, menyebabkan penglihatan yang luar biasa? Luyan bertanya dengan bingung. Kong Sen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, ini mungkin terkait dengan pembuktian Taoisme di Laut Kekacauan, atau mungkin rekan Daoisu telah menyimpulkan misteri paling esensial dari aturan Zhou Tian dari alam bintang Xuan Huang di Laut Kekacauan. Jadi, hanya untuk menarik sumber kekacauan agar beresonansi dengannya. Semua orang terkesiap. Jika ini masalahnya, maka ketika Su Yi berada di alam Xuan He, fondasi Dao yang menakutkan seperti apa yang harus dia bangun, sehingga dia dapat mencapai langkah ini ketika membuktikan Dao? Tidak terpikirkan. Karena para raja kerajaan ini, ketika mereka membuktikan kerajaan-kerajaan, Du Yuan tidak pernah melakukan langkah ini. Setelah bencana yang belum pernah ada di masa lalu, saya baru saja mengalami suasana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luyan menghela nafas. Dengan pengetahuan dangkal seorang pemuda, saya belum pernah mendengar hal serupa di berbagai alam bintang di kedalaman langit berbintang. Ini benar-benar keajaiban. Meng Changyun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Segera, dia menunjukkan kekaguman dan berkata dengan sungguh-sungguh, namun, saya tidak berpikir Anda harus terkejut dengan ini. Wajar jika hal seperti itu terjadi pada Lord Guanzu. Semua orang terkejut. Haruskah? Pemirsa, Luyan berpikir, bisakah Anda mengobrol dengan saya tentang sesama Taoisu? Semua orang peduli. Selama ini, mereka hanya tahu nama Su Yi, asal-usulnya, identitasnya, dan bahkan masa lalunya. Tidak ada yang tahu kecuali Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun. Meng Changyun ragu-ragu sejenak, lalu berkata setelah berunding, tanpa izin penonton, lelaki tua itu tidak berani berbicara bohong. Semua orang semakin penasaran. Meng Changyun adalah raja dari alam kehidupan yang sama, tetapi tampaknya dia benar-benar kagum dan kagum pada Su Yi. Ini sendiri merupakan anomali. Jangan khawatir, Anda hanya dapat memilih apa yang dapat Anda katakan. Jika saudara Su yang harus disalahkan, saya akan membantu Anda untuk bersyafaat. Kaisar Iblis Tianyao mendesak. Bahkan, dia tidak tahu apa-apa tentang penonton Su Yi, dan dia cukup penasaran. Melihat ini, Meng Changyun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga meminta rekan Tao Tianyao untuk tidak membuat Xiao Lao malu. Tapi bukan berarti dia tidak punya prinsip. Apa yang Tuan para pengamat minta untuk kamu katakan, kamu secara alami akan tahu segalanya. Jika Anda tidak membiarkan saya mengatakan satu kata lagi, itu adalah kesalahan. Kaisar Iblis Tianyao menatap Meng Changyun dengan kejam, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meng Changyun tersenyum meminta maaf, jangan sembunyikan dari kalian semua. Di masa depan kalian pasti akan mengerti apa keberadaan legendaris Lord Guanzu, karena di kedalaman langit berbintang, jika kalian tidak tahu nama Lord Guanzu, sungguh memalukan menjadi seorang biarawan. Sayang sekali Meng Changyun bungkam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Di bawah langit, transformasi Taoisme Su Yi masih berlangsung, yang telah menarik banyak penglihatan, yang megah dan tak terukur. Alam dunia, besar dan kecil, tiba-tiba muncul di lautan kesadaran. Dengan Great Wilderness sebagai pusatnya, ada kehampaan yang tak berujung, serta beberapa dunia aneh lainnya. Segera, Su Yi melihat benua Changqing, tempat kekuatan aturan dunia dilanggar dan kacau balau. Dan di luar dunia besar dan kecil ini, ada dunia kuno abu-abu. Itu tergantung di sana, sebesar hamparan, diselimuti abu-abu tak berujung, dan tidak ada ujung yang terlihat. Ini, neraka. Boom! Tiba-tiba, jiwa Su Yi bergetar, dan semua pemandangan yang dia lihat menghilang. Sebagai gantinya, ada kekuatan surgawi yang menutupi dunia bintang ini seperti langit. Ini adalah aturan Zhou Tian dari dunia bintang Xuan Huang.
Ini pertama kalinya Su Yi memahami dengan jelas aturan Zoutian dari alam bintang Xuan Huang. Ini diselimuti dunia liar, diselimuti langit berbintang yang tak terbatas, diselimuti dunia besar dan kecil. Luas. Luas. Berat. Tapi segera, Su Yi memperhatikan bahwa aturan Zoutian dari alam bintang Xuan Huang memiliki banyak tempat yang rusak, seperti tubuh porselen yang tertutup retakan. Tidak diragukan lagi, itulah bekas luka yang ditinggalkan oleh bencana misterius itu. Pikir Su Yi. Tiba-tiba, pemandangan yang luar biasa terjadi. Aturan Zoutian diselimuti banyak dunia, besar dan kecil, tiba-tiba bergetar pada saat ini, beresonansi dengan Qi Su Yi sendiri. Tubuh dan pikiran selaras dengan aturan, dan Taoisme bergema dengan dunia astral. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk naik ke langit dan menjadi raja. Inilah yang benar dan sempurna cara untuk membuktikan Tao. Su Yi mengerti. Guanzu mengatakannya tepat di awal, ketika Taoisme seseorang sejalan dengan aturan Zoutian dari dunia bintang, itu dapat dianggap sebagai dunia raja dunia yang benar-benar lengkap dan sempurna. Boom! Di Su Yi, Dao Xing yang selalu berubah bergetar dan melangkah ke alam kehidupan yang sama dalam satu gerakan. Dia mengabaikan yang lain, duduk bersila di kehampaan, dan mulai mengkonsolidasikan jalannya. Selesai. Luyan merasa lega. Orang lain yang hadir juga sangat antusias. Mereka semua adalah raja kerajaan, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Su Yi telah mencapai langit dalam satu langkah dan memulai jalan baru? Tiga alam raja kerajaan, kehidupan yang sama, kesatuan, dan gua. Hidup yang sama, mengambil makna hidup yang sama dengan langit dan bumi. Mencapai kondisi ini, kekuatan seseorang telah merosot, dan tubuhnya dipadatkan dengan jalan dan lubang, seperti asal mula alam bintang saat pertama kali lahir. Kekuatan Dao Agung yang dia kuasai diubah menjadi hukum dunia astral. Tubuh dan jiwa Tao juga akan mengalami transformasi yang menggemparkan. Apa itu raja kerajaan? Anda bisa menjadi raja di dunia satu bintang. Dan Anda harus tahu bahwa dunia bintang mencakup banyak bidang dunia dengan ukuran yang tidak diketahui. Melangkah ke alam semesta tidak diragukan lagi setara dengan berdiri di puncak alam bintang. Boom! Lautan kekacauan mendidih, semua fenomena bergema, dan ada banyak anomali. Saya tidak tahu berapa banyak biksu yang kaget, dan bingung. Tanda-tanda keberuntungan turun dari langit, dan aturan 10 arah bergerak. Mungkinkah ada perubahan besar yang dapat mempengaruhi dunia? Xiao Xitian, Lord Yanxin berdiri di bawah pohon Bodhi, menunjukkan ekspresi terkejut yang langka. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan aturan Zoutian yang meliputi dunia liar tampaknya memancarkan vitalitas yang luar biasa. Seharusnya itu adalah berkah yang cukup untuk dicintai oleh dunia, itu tidak pernah ada sejak zaman kuno. Buddha Batu Tinta membuat penilaian seperti itu. Hatiku penuh dengan kegembiraan. Siapa yang menyebabkan perubahan ini? Apakah ini Tuan Su? Alis seputih salju Buddha Batu Tinta sedikit terangkat, ini bukan tidak mungkin. 6 bulan yang lalu, dia menerima surat dari Su Yi, yang mengatakan bahwa dia akan pergi ke area terlarang Xianyun untuk berjalan-jalan, berusaha membuktikan raja kerajaan Tao. Silakan minta diri Anda untuk membayar lebih perhatian pada Nyonya Xuandongtian. Dan sekarang, setengah tahun telah berlalu, dan tidak ada kabar dari Su Yiyao. Buddha Batu Tinta telah lama berspekulasi bahwa jika perjalanan Su Yi berjalan lancar, ketika dia kembali, dia pasti benar-benar raja kerajaan. Dan sekarang, Su Yi belum benar-benar kembali, tetapi penguasa Yanxin memiliki firasat kuat bahwa perubahan mengejutkan di dunia liar saat ini kemungkinan besar terkait dengan Su Yi. Apakah itu seperti yang saya duga? Ketika Anda kembali, kebenaran akan terungkap. Dewa Buddha Batu Tinta berbisik di dalam hati. Ibu kota Jiuji Xuan. Peng Zhu bergegas keluar dari retret, mengambil langkah, dan datang ke bawah langit. Melihat sekeliling, sensi berkibar, awan keberuntungan muncul, dan bahkan di atas langit, ada aturan yang mengepul berubah. Ini telah melanggar aturan Zoutian selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Apakah mungkin pohon mati akan muncul di musim semi? Peng Zhu berseru.
Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya pada tingkat kesempurnaan agung dari alam harmoni misterius benar-benar menghasilkan sedikit ketidaksabaran. Meskipun sangat halus, itu jelas ditangkap olehnya. Ini membuatnya benar-benar kehilangan kesabaran, dan dadanya naik turun dengan hebat. Apakah perubahan yang mengejutkan ini berarti bahwa jalan menuju langit, yang telah terputus selama bertahun-tahun, akan muncul kembali di dunia? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.